banyak sekali tim-tim Serie A sekarang yang sudah lebih berani main high line. Iya. Ya, dan gue melihat back-back Serie A yang main di Euro kali ini membawa kedewasaan defensif itu ke timnasnya. Iya. Jadi gue bisa melihat pemain Serie A terutama yang merupakan center back atau bukan center back banget lah ya, maksudnya ya kayak back kiri, back kanan, tapi bukan winger. Iya. Mereka tuh biasanya menjadi tumpuan di defensifnya dan mereka menjadi pemain-pemain yang di look up sama teman-temannya satu tim. Menurut gue kayak gitu. Halo Tifosi, welcome to Pinball, Opini Football. Podcast yang membahas seputar sepak bola dunia dan khususnya Serie A seperti biasanya. Cuma kali ini karena kita lagi ada antusiasme yang berbeda ya. Kita lagi ada di fase Euro 2024. Maka kali ini kita akan membahas pemain Serie A yang cukup banyak berkontribusi di negaranya dalam pergelaran Euro 2024. Hari ini bersama gue udah ada Reza di sini. Ya, enggak ini seolah-olah kayak gue bintang tamu ya. Jadi pertama teman-teman terima kasih juga yang udah menonton episode kali ini ya. Karena ini episode yang spesial. Karena kebetulan orang-orangnya ada yang tiba-tiba sakit, ada yang tiba-tiba lembur. Betul. Iya kan, nih kawan-kawan kita ini nih. Jadi thank you banget nih. Jadi semoga bisa dinikmati format berdua kali ini. Semoga kita bisa membawakan materinya dengan baik. Betul sekali, betul sekali. Ya, semakin dewasa ya memang seperti itu ya. Kadang ada hal-hal yang tidak diduga. Iya, kadang ada hal-hal yang tidak diduga ya dewasa ini ya. Ya, begitulah. Tapi sebelumnya teman-teman biar kita juga bisa happy-happy lagi, beli gorengan lagi ya, jangan lupa ini ada link Saweria juga di sini ya. Jangan lupa subscribe juga channel kita biar channel kita makin jaya. Terima kasih juga untuk 3.500 subscriber kita ya. Alhamdulillah Tang, udah 3.500 akhirnya. 3.500. Agak seret itu tuh. Iya. Akhirnya untuk tadi gue pas pamerin ke temen gue juga kayak wah anjay udah 3.500. Udah bisa dibangga-banggakan. Bisa dibangga-banggain men. Yoi. Terima kasih banget buat dukungan para tifosi sekalian. Benar. Oke, kita langsung aja pembahasan mungkin dari 3 tim yang bukan unggulan ya, kecuali mungkin Kroasia di sini yang sebenarnya statusnya cukup diunggulkan, tapi kenyataannya agak menyedihkan di lapangan. Iya. Pada saat syuting sekarang nih, Kroasia masih tertinggal tuh tadi lawan Albania 1-0. Jadi kemarin kalah dan sekarang masih ketinggalan. Oke, mungkin dari Swiss ada yang pengen lu komentarin? Ya? Ada. Cuman gue mungkin ngasih informasi juga ke teman-teman bahwa ini adalah hasil dari pertandingan pertama ya. Betul. Karena pertandingan pertama kan udah dijalankan oleh semua tim yang ada di grup masing-masing gitu kan. Mungkin gue kalau ngelihat dari Swiss, Swiss kemarin menang kan di pertandingan pertama lawan Hungaria, di mana ada beberapa pemain Serie A yang main di sana, ada Yann Sommer, Freuler dari Bologna, Okafor Milan, Ricardo Rodriguez, pemain baik yang udah melanglang buana di Serie A, Ndoye, terus Abisher gitu ya. Kalau gue ngelihatnya gini sih, Tang, gue bersyukur juga bisa ngelihat dan ngikutin Serie A gitu ya semusim ke belakang. Jadi gue juga nggak kaget kalau misalnya pemain-pemain yang gue sebutin tadi, yang ada di Swiss tadi, itu bisa main bagus dan Swiss juga bisa meraih hasil baik gitu. Gue ngelihatnya sih gini, mungkin gue nggak ngelihat secara individu ya, tapi gue lebih ngelihat gimana akhirnya pemain-pemain ini bisa ngelebur jadi sebuah tim gitu kan. Gue ngelihatnya permainan yang diberikan oleh pemain-pemain ini tuh bisa padu gitu. Jadi padu dalam artian gini loh, apa yang musim yang mereka jalankan di timnya mereka masing-masing itu tuh benar-benar berpengaruh dengan kualitas bermain mereka. Di mana Serie A juga udah bisa menunjukkan variasi taktik juga ya Tang, yang nggak melulu bertahan, nggak melulu lambat, sliding-slidingan dan pelanggaran-pelanggaran, dan akhirnya gue bisa ngelihat gimana sepak bola modern itu akhirnya dimainkan gitu, dan pemain-pemain ini kayak Yann Sommer cukup solid di bawah Mister kan, terus Ricardo Rodriguez walaupun sudah tua tapi masih jadi pilihan utama dan menurut gue mainnya juga masih rapi gitu, dan yang gue lihat sih spatial awareness mereka tuh bener-bener bagus sih. Maksudnya gue nggak ngerti, tapi kayaknya emang Serie A itu tetap jadi negara yang mengedepankan pertahanan ya. Betul. Dan gimana lu itu bisa memanfaatkan space-space yang ada baik dalam bertahan atau dalam transisi, dan itu kelihatan juga dari pemain-pemain Swiss. Kalau gue ngeliatnya gitu sih Tang. Dan itu mungkin gue pengen nambahin, Serie A sekarang kan memang
udah lebih atraktif mainnya. Iya benar. Defensif. Cuma Betul. kita bisa melihat bagaimana dari yang tadi lu bilang ada special awareness-nya, Iya. terus juga ada variasi penyerangannya dan juga banyak sekali tim-tim Serie A sekarang yang sudah lebih berani main high line. Iya. Ya, dan gue melihat back Serie A yang main di Euro kali ini membawa kedewasaan defensif itu ke timnasnya. Iya. Jadi gue bisa melihat pemain Serie A terutama yang merupakan center back atau bukan center back banget lah ya, maksudnya ya kayak back kiri, back kanan, tapi bukan winger. Iya. Mereka tuh biasanya menjadi tumpuan di defensifnya dan mereka menjadi pemain-pemain yang di look up sama teman-temannya satu tim. Menurut gue kayak gitu. Benar-benar. Jadi permainan wingback yang dimainin di Serie A banyak itu tuh benar-benar berpengaruh sama bagian dari transisinya itu juga sih, special awareness tadi. Dan kalau di timnas Indonesia ada Jay Itzes yang menurut gua benar-benar ngerti gitu untuk kapan dia harus bergerak, timing untuk nutup ruang itu tuh itu kelihatan banget sih bedanya. Dan impact-nya serta pengetahuan yang dia bawa tuh juga menurut gue Itzes bagus banget sih. Benar. Dan di situ kita ngelihat peran pemain belakang yang role-nya jadi semakin luas. Iya. Terutama pemain belakang yang di sampingnya. Iya. Itu yang di kelihatan banget. Benar. Nice. Tapi bukan wing. Maksud gue center back yang bertiga itu. Oh, jadi iya gue ngerti. Sorry. Selain wing back-nya tentunya. Ngerti. Jadi 3 back-nya itu karena di Serie A itu udah lebih nyerang dan transisinya udah fluktuatif banget. Betul. Jadi ini 3 back ini tuh nggak yang benar-benar di belakang doang, tapi dia bisa juga maju ke depan. Betul. Yang di samping ini kan. Iya. Dan di Swiss dan dalam kasus ini Ricardo Rodriguez. Iya benar. Oke. Si Abisher malah yang jadi kayak wingback-nya gitu kan. Iya, benar. Betul. Nah, kalau dari Albania, lu nonton nggak pertandingan Albania kemarin? Albania kemarin nonton. Yang waktu lawan Italia. Dan gue juga cukup kaget waktu ngelihat ternyata banyak sekali pemain Serie A yang ada di Albania. Meskipun nggak seluruhnya menjadi starter ya. Iya. Tapi kita ngelihat gimana sebenarnya Albania kemarin cukup menyulitkan penyerangan dari Italia. Benar. Dan mungkin ada pemain yang notable buat lu? Ada dong. Berat Gym City itu menurut gue di belakang memang nggak yang benar-benar solid. Karena kan Italia menang ya pada akhirnya ya maksudnya. Dan di situ bisa dinilai juga si Gym City bisa jadi ratingnya juga nggak terlalu tinggi. Tapi gue ngelihat gitu gimana dia itu punya kemampuan untuk covering, marking dan itu bagus banget. Dan Gym City ini juga jadi kunci ya teman-teman ya. Jadi kunci ketika Atalanta kemarin bisa menang final di Europa League lawan Leverkusen. Si Gym City ini kan benar-benar ngantongin pemain depannya Leverkusen secara keseluruhan. Terus si Barami itu Sassuolo digendong pemain Sassuolo. Iya. Benar. Itu menurut gua dia yang golin dan dia menonjol tuh Tang. Karena ketika Di Marco salah lempar, dia itu bisa dengan tenang kontrol bola, terus nembak, terus ngambil keputusannya tuh bagus gitu loh. Jadi dia kalau gue mikirnya di situ kayak ya udah passing aja ke teman yang lari kan, tapi kan lu jadi ngebuang waktu sebenarnya kan dan itu lu bisa ditutup. Tapi dia eksekusi, dia berani, dia geser sekali langsung dia tendang dan masuk dan itu menurut gue kayak oh ini nih emang berkualitas gitu. Dan finishingnya juga bagus. Bagus. Cuma yang gue cukup kaget kemarin waktu Albania melawan Italia itu gimana Italia sebenarnya kesulitan. Meskipun secara kualitas pemain Italia di atas lah ya. Cuma itu dia menurut gue satu-satunya hal yang membuat Italia bisa menang adalah kualitas dari individual pemainnya. Iya. Kalau lu melihat secara kolektif, terutama di babak kedua, Italia itu udah kesulitan banget lah melawan Albania. Iya benar. Hanya ada satu kesempatan kayaknya dari Di Marco kalau nggak salah di babak kedua ada tendangan. Iya benar. Dan itu gue mungkin berkaca lagi dari bagaimana mereka di tempat di Serie A gitu ya. Mungkin ada culture itu yang dibawa karena memang ada banyak sekali pemain Albania yang bermain di Serie A sekarang. Walaupun nggak semuanya menjadi starting pilihan utama gitu. Cuma mungkin di situ balik lagi ke pembahasan kita di awal bahwa kultur dari Serie A ini ternyata cukup kuat nih di Euro tahun ini. Dan berpengaruh gitu dan benar-benar ngasih pengaruh. Betul. Kayaknya pemain Italia itu tuh
kedua terbanyak setelah Premier League setelah setahu gue. Premier League. Serie A maksudnya. Iya. Kayaknya Iya kan, Serie A. kalau gue pernah baca waktu itu, kayaknya Serie A itu di bawah Premier League. Baru di bawahnya ada La Liga, Ada kayaknya Bundesliga baru Ligue 1 kalau nggak salah. Benar. Oke, kita next dulu. Oke, nah ini mungkin sekarang gue pengen bahas dari pertandingan yang gue tonton karena di situ ada 2 pemain Juventus. Salah satunya pemain Juventus favorit gue, yaitu Vlahovic. Yes. Di sini kita tentunya akan membahas Serbia, di mana ada Kostic dan juga Vlahovic yang kemarin menjadi starter. Hanya saja sayangnya Kostic harus diganti karena ada cedera. Dan gimana ya, gue yang paling penasaran itu selain dari Kostic dan Vlahovic adalah kembalinya Sergej Milinkovic-Savic kan. Iya. Ya kan? Karena gue penasaran dia itu ketika kembali ke timnas apakah bisa berada di performa terbaiknya. Dan kemarin waktu dia bermain melawan siapa ya kemarin? Lawan Inggris. Lawan Inggris kalah ya. 1-0 doang. Iya, kalah 1-0. Dan kalahnya juga rada-rada apes ya. Gue salut dengan permainan Serbia, terutama si Sergej Milinkovic-Savic yang setelah dia kembali dari Arab, dia setelah dari Napoli ya. Dari Napoli dia dari Lazio. Sorry dari Lazio. Dihujat loh netizen lu. Dari Lazio dia ke Arab, terus dia kembali ke timnas dan dia bermain di performa terbaiknya. Nah, ini gua timpalin dikit. Jadi N'Golo Kante juga ditanya hal yang sama. Yes, betul. Ditanya hal yang sama yang dia bingung sama reporter kan? Yang ngomong yang mana? Iya, dia bingung sama reporternya. Tapi intinya N'Golo Kante bilang gini, emang lu tiap hari selalu ngebawa performa kayak gini di sana gitu kan? Maksudnya kan nggak kesorot dan level kualitas liganya juga nggak terlalu baik. Ya dia bilang, ya sebenarnya tim yang gua bela itu juga salah satu tim elit di sana gitu dan juga maksudnya bukan kultur ya, tapi sepak bola di sana juga emang udah mulai ngebeli pemain-pemain dari Eropa, walaupun bukan grade A semua gitu ya. Tapi paling nggak level kualitas permainannya tuh jadi meningkat kan. Jadi sebenarnya sama aja mereka kayak ya mereka tetap profesional footballer dan kompetitif gitu. Jadi mereka udah tahu gimana cara main di level atas dan itu nggak dilupakan sama mereka sih. Dan itulah menurut gue profesionalnya kayak N'Golo Kante atau Sergej Milinkovic-Savic yang mereka tetap pemain profesional yang ngebawa levelnya mereka untuk nge-influence pemain-pemain di sekitar ya gue rasa ya. Bukan dia yang kebawa sama level bener banget culun dari pemain-pemain lokal di sana gitu. Nah, terus tapi ini sih Tang, mungkin gue mau ngebalikin lagi ke lu kalau kemarin lawan Serbia gitu. Inggris dikritik juga bukan sebagai tim yang sangat diunggulkan untuk juara. Ternyata performanya nggak terlalu baik nih. Kayaknya Inggris itu beruntung kayak punya Jude Isagi Bellingham aja nih. Maksudnya golnya Bellingham itu tuh menurut gua kayak magis sih. Dalam artian gini, dia kayak yang bikin key passes, tapi dia juga yang ngegolin kayak buset dah ini orang kayak lu ikutan aja maunya gua gitu. Seakan-akan dia ngomong gitu ke rekan setimnya. Tapi kalau lu ngelihatnya gimana? Secara keseluruhan Serbia gitu. Iya. Mungkin sebelum Serbianya gue mau nambahin sedikit terkait Bellingham. Bener, Bellingham itu adalah versi lu main bola waktu lu sekolah atau lu sama temen-temen lu dan ada satu temen lu yang jago banget dan lu pasti mainnya ngoper-ngoper ke dia aja gitu kan. Iya benar. Karena lu tahu dia pasti bisa menghasilkan sesuatu. Nah Jude Bellingham adalah orang seperti itu versi profesional kalau menurut gua. Iya. Kayak lu bisa udah gue kasih Bellingham aja, gue berharap yang terbaik lah. Karena itu yang terjadi. Benar. Dan bukan kalau kita dulu zaman sekolah kan pemain yang kita anggap jago banget yang jago gocek lah ya. Iya. Tapi dia bukan yang jago gocek, gerakannya aja yang aneh banget tiba-tiba. Betul. Efektif banget. Iya. Dan ya itu kayak yang lu bilang, golnya juga kan berawal dari pergerakan dia. Dia yang banyak berkontribusi, terus ujung-ujungnya dia juga yang eksekusi dan masuk. Iya benar. Dan kalau dari pertandingan itu Inggris memang sedikit underperform. Seharusnya Inggris bisa lebih baik lagi di situ. Tapi memang kita nggak bisa mengesampingkan juga Serbia ini mainnya ngotot. Ya, coba kita fokus ke Serbianya nih. Kita sekarang masuk ke Serbianya ya. Gue tadi yang satu gue lihat Sergej Milinkovic-Savic di tengah bisa bermain dengan sangat baik di level
tertingginya lagi. Iya, betul. Dan ini mematahkan mitos bahwa ketika lu ke Arab, lu udah habis. Ketika lu main ke liga yang lebih rendah, lu hanya mencari uang, lu hanya iya, nyari uang iya. Nyari uang, tapi kayak level permainan gue ada di sini. Iya, gitu. bukan berarti. Gak mau gue turunin. Betul, gitu. betul. Bukan berarti nurun. Dan itu yang menjawab pertanyaan kita di episode-episode sebelumnya kan. Iya. Kita sempat bertanya apakah level permainan mereka itu melekat pada diri mereka atau melekat karena mereka bermain di kompetisi tertinggi. Iya, benar. Dan ternyata dari Kante dan dari Milinkovic-Savic kita melihat itu melekat ke diri mereka. Iya, benar. Kurang lebih seperti itulah. Jadi Kante dan Milinkovic-Savic membuktikannya. Benar. Terus kalau dari influence dari pemain Serie A-nya gimana? Iya, nah ini yang gue sayangkan sebenarnya Vlahovic yang nggak berhasil berbuat banyak sih di situ. Iya. Maksudnya nggak banyak chance juga buat dia. Iya betul. Sebenarnya chance ada. Iya. Jadi kalau gue melihat permainan Vlahovic kemarin, dia tuh kan sebenarnya sedikit di belakang Mitrovic. Iya, benar. Mitrovic bermain sangat bagus itu. Ya. Dia menjadi tembok di depan, dia bisa main 1-2. Iya, benar. Menghasilkan peluang, target dia man yang emang bisa ngebuka ruang. Betul. Dan sebetulnya role-nya Mitrovic itu adalah role Vlahovic di Juventus kan. Sebenarnya Vlahovic ditarik sedikit ke belakang. Dan sebenarnya menurut gue ini sah-sah aja. Lu punya 2 big man di depan, lu punya 2 striker murni di depan, lu pasang berbarengan. Karena apa? Karena keduanya pemain yang punya skill terbaik di tim lu. Iya, benar. Jadi lu mengakomodasi pemain-pemain terbaik lu ciptakan formasi yang bisa menyesuaikan itu. Dan gue nggak melihat ada kesalahan di situ. Hanya saja Vlahovic yang kurang bagus. Karena di beberapa ada bola dikasih ke dia salah kontrol. Nah, itu penyakitnya Vlahovic tuh. Iya. Menurut gue Vlahovic itu emang salah satu striker yang masih potensial menurut gue. Betul. Masih muda juga, tapi ya gue rasa waktunya nggak lama lagi untuk dia harus bisa ngebuktiin diri ya. Nah ini yang di pertandingan pertama kemarin, entah demam panggung atau apa ya, tapi dia tetap menunjukkan kelasnya dia, gimana dia jadi pemain yang bagus, tapi ya memang efektivitasnya tuh masih rendah banget itu sih. Iya. Dan ya mungkin kita juga harus give credit ke Inggris ya, karena memang ini melawan Inggris yang nggak mudah juga. Salah satu tim unggulan bahkan. Benar. Dan Vlahovic harus menghadapi Stones, misalkan di John Stones di belakang. Iya, benar. Dan juga Inggris di sayapnya punya kedalaman dari Kyle Walker yang bisa bantu nyerang maupun bertahan dengan baik. Jadi memang untuk Serbia sangat sulit lah dia membangun serangan. Ya. Dan kalau bukan karena Mitrovic yang bisa ngotot dan bermain bagus, gue rasa Serbia akan lebih kesulitan lagi di pertandingan ini. Ya, benar. Nah, geser ke Polandia, menurut gue Szczęsny mainnya bagus. Szczęsny mainnya bagus walaupun kemarin kalah ya lawan Walanda, lawan timnas timnas Indonesia cabang Eropa ya kan. Terus Zielinski juga mainnya bagus menurut gua kemarin di Polandia. Gua ngelihatnya gini sih, maksudnya kalau secara individu sebenarnya lu nggak bisa bilang mereka nggak menonjol juga gitu, karena gua ngelihat terutama kalau dari kacamata gua ya, itu ada Zielinski sama Szczęsny yang benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pemain top gitu. Karena ada beberapa, kalau Zielinski itu gue ngelihatnya dia itu bisa ngebuka ruang, ngegocek pemain, ngebawa bola, dan mengatur serangan juga. Walaupun pada akhirnya bisa diputus sama pemain-pemain Belanda. Emang susah juga sih, maksudnya kayak di belakang ada Nathan Ake mereka yang lagi gacor juga di City. Mereka belakangnya ada Dumfries gitu. Maksudnya sulit. Dan emang rapi juga Belanda mainnya. Nah, kalau Szczęsny, ini kiper kan bakal nonjol banget ya, Tang. Karena kan dia ibaratnya dari permainan tim ini dia yang satu-satunya sendirian sebenarnya kan. Nah, jadi kelihatan banget Szczęsny di sana bagus banget mainnya menurut gua. Mungkin itu sih yang gua bisa komentarin bagus. Kalau ditanya bagusnya dari mana adalah ya refleksnya, ya penyelamatannya. Mungkin kalau misalnya bukan Szczęsny kipernya, itu udah lebih dari 3 gol mungkin Belanda bisa menang. Gitu sih. Dan emang gimana ya, gue dari dulu melihat Szczęsny ini perkembangan karirnya sebenarnya agak kasihan. Karena dari di Arsenal. Dari di Arsenal, lalu dia ke Juventus menggantikan Buffon, dan Juventus yang kondisinya udah bukan prima seperti masa Allegri awal dan Conte. Benar. Tapi dia sempat ngerasain juara juga sebenarnya kan Szczęsny kan. Tentu, dan memang dia sangat luar biasa ya. Cuma kalau kita fokus membahas dari segi Szczęsny-nya sendiri nih, dia kan mendapatkan beban yang begitu besar untuk menggantikan Buffon di Juventus. Dan bahkan Juventus sampai membuat video PR
khusus untuk Szczęsny yang dia bikin statement bahwa gue nggak bisa menjadi Buffon, tapi gue bisa menjadi Szczęsny versi terbaik. Itu statement waktu Szczęsny baru menjadi kiper utama Juventus dulu. Dan menurut gue itu optimisme yang sangat bagus ya, karena Szczęsny juga sangat luar biasa dan gue nggak heran kalau misalnya di Polandia dia menjadi Buffonnya Polandia gitu kan. Iya, benar. Dan dia pemain yang sangat bagus, hanya saja nasibnya kurang beruntung dalam karirnya, baik dari klub maupun dari timnas. Dan ya di timnas Polandia, meskipun Polandia bagus, cuma belum seperti ya let's say Belanda, Portugal, Prancis, Italia lah ya. Iya, benar-benar. Jadi kalau misalnya dia terlahir di negara yang lain mungkin bisa lebih bagus lagi sih karirnya. Dan ya itu tadi yang lu bilang, melawan Belanda dia bermain dengan bagus, hanya saja sayang Belanda begitu kuat. Iya, benar. Dan mungkin kalau pemain Serie A yang ada di Belanda, gua ngeliatnya yang main kan si Tijani tuh. Tijani pemain Milan. Menurut gua permainannya ya so-so lah. Maksudnya belum benar-benar menonjol, tapi ya cukup vital juga di lini tengahnya Belanda. Dia ngebawa energi, dia ngebawa determinasi gitu ya. Terus juga ada si Damdam, si Damdam Fries. Ya mainnya ya Dumfries ya gitu-gitu aja lah ya. Tapi ya emang dibilang kuat ya kuat, dibilang stabil ya stabil, cuman ya semoga aja masih konsisten nih. Karena kan Dumfries kadang-kadang suka kalau lagi datang emosiannya atau singitnya suka ngaco gitu kan. Jadi mungkin tapi De Vrij sayangnya di pertandingan itu ada menurut gua agak beberapa kali kecolongan juga sih. Sama gue lupa tuh nama strikernya si Polandia tuh, bukan si Lewandowski soalnya si Urbanski apa si Buksa itu yang dia suka ada nyelip-nyelip di antara si De Vrij sama si Van Dijk. Kalau gue nggak salah ingat si Buksa yang lebih banyak. Iya, yang lebih banyak ada di tengah kan dia. Ya itu suka colongannya di situ, gue ngeliatnya gitu sih. Nah terus mana lagi nih Tang? Dari tim-tim ini yang menurut lo digendong pemain Serie A? Slovakia sih kalau gue. Slovakia. Oke, sama siapa menurut lo? Slovakia itu digendong sama siapa? Stanislav Lobotka. Gue sekarang ngerti kenapa si Rangga tuh bener-bener suka mengeluh-elukan Stanislav Lobotka ya. Karena kalau lu kemarin lihat pertandingan Slovakia, Tang, itu Lobotka emang ada di mana-mana. Maksudnya dia main di Napoli. Dia kayaknya dibeli Napoli emang udah tahu gitu Napoli ya. Nih orang mainnya emang kayak gitu tuh. Jadi lu ngebawa determinasi, lu lari-larian, lu ada di mana-mana. Ya gua heads off buat Stanislav Lobotka sih. Slovakia kalau nggak salah kemarin menang lawan Belgia. Nah ini lucunya di Belgia juga kan ada pemain Serie A ya. Apa namanya? Lakaka. Romelu Lukaku. Gue gak enak ngomong. Makanya tadi gue kayak makan bakwan aja udah. Jadi gini ya teman-teman fans Roma ya. Namanya udah Rome. Rome lu. Roma aja Roma. Gini. Buat teman-teman fans Roma, Lukaku itu memang bisa memberikan 2 digit gol di Serie A. Tapi biasanya kalau pertandingan lu udah berjalan lebih dari 30 giornata. Nah, Euro nggak punya waktu sebanyak itu. Kayaknya Lukaku, kalau mainnya masih gini-gini aja, nggak bakal kemana-mana sih. Gue kemarin ngeliat Belgia tuh agak kasihan sih, Tang. Gini, gue ngeliat De Bruyne itu bener-bener kayak kerja sendiri, tanpa gue bermaksud mengecilkan beberapa temen-temennya ya. Tapi emang kayak teman-temannya itu selalu nyari De Bruyne gitu. Bener. Terus akhirnya jadi kayak dia yang disuruh main ngatur sendiri, ya lu bikin kesempatan sendiri, kalau bisa lu nge-shoot sendiri, lari sendiri. Karena gue beberapa kali ngeliat De Bruyne ngoper ke Lukaku atau gini, De Bruyne passing ke si siapa pemain City, Doku ngasih umpan terobosan atau crossing ke Lukaku, kontrolnya aneh. Jadi gue ngeliat kayak De Bruyne tuh kayak mentok gitu, kayak ya gue mau ngapain lagi anjing. Kontrol aneh sih. Gue gelandang nih ya, emang gue bikin chance gitu, kayak lu nggak bisa manfaatin chance, salah lu gitu kan. Gue ngeliatnya gitu tuh, kasian banget dah. Gue curiga Lukaku tuh pas latihannya disuruh bantuin kiper tuh nggak?
Yang lu tau kan nih kiper nih, yang dia disuruh nangkep bola sini. Nah itu kan bolanya harus ditendang ke arah kiper kan. Nah gue curiga Lukaku tuh disuruh latihannya kayak gitu. Dulu sama kipernya tuh tendang bola ke kiper. Kayak nggak ngerti gue sama Lukaku, tapi gimana ya gue ngeliatnya ini striker tuh kalau dibilang punya pergerakan dan positioning yang bagus, iya. Bener kan? Bener. Tapi ketika bola nyampe ke dia tuh kayak bikin gregetan dah. Gue kemarin nontonnya waktu Belgia lawan Slovakia kayak, aduh anjir apek banget. Iya. Sementara ya gimana pun ini Euro, turnamen besar. Kalau lu nggak bisa manfaatin kesempatan yang udah lu buat sebanyak apapun ya, lu bisa kecolongan cuma satu aja ya. Ini dibuktikan sama Slovakia gitu kan. Iya. Dan kalau gue pandangannya. Gue sebenarnya karena gue kalau misalnya gue main bola buat having fun gitu ya. Dari dulu kan gue selalu main di posisi depan gitu. Jadi sebenarnya gue bisa ada relate-nya lah sama Lukaku, kenapa kok orang bisa kayak gitu. Ya. Karena kadang gimana ya, di depan tuh udah masalah mental juga kan. Iya, gue setuju. Iya kan? Masalah ketenangan banyak banget faktornya. Bukan udah nggak ngomongin teknis doang. Dan ketika lu udah sering gagal ngegolin, itu tuh dampak psikologisnya bisa panjang. Setuju. Bisa membuat lu ragu sama diri lu sendiri, bisa membuat lu ngasih bola ke kiper. Iya ya benar. Kan? Dan gue setuju. Itu terjadi di Lukaku dan itu juga yang membuat gue dari dulu masih punya kepercayaan lebih sama dia. Iya. Ya, jadi karena banyak sekali juga orang yang bilang dia tuh sebenarnya pemain bagus dan dia juga sering membuktikan finishingnya bagus, positioningnya bagus, bodinya kuat. Meskipun dia ada fase overweight beberapa tahun lalu, dia tetap bisa bermain dengan bagus. Cuma kok makin lama keulang terus nih. Dia miss kesempatan mudah, dia ngontrol dengan aneh, dia ngasih bola ke kiper. Udah terlalu sering menurut gue di usianya yang sekarang. Jadi iya, jadi maksudnya lu mau ya udah lu nggak bisa. Iya. Menurut gue Lukaku bisa jadi nggak kemana-mana juga gitu. Karena gini sih, maksudnya ya nggak bisa dimaafin dan diwajarin juga bahwa ini faktor mental apa segala macam. Ya lu ada di dunia profesional yang emang high level. Kalau misalnya lu nggak deliver ya udah gitu, lu nggak kemana-mana. Dan jangan banyak alasan. Iya, gitu. dan lebih beratnya lagi. Dan itu yang bikin gue makin lama kepercayaan gue juga udah hilang dan kayaknya sekarang udah benar-benar nggak ada. Dan parahnya lagi adalah dia pilihan utama di tim maupun di timnasnya. Iya, ya jadi, paling nggak kalau mau ya di Ketelar, kalau mau dicoba mendingan. Betul. Semoga next-nya bisa dicoba sama pelatih Belgia. Ya. Gue lupa lagi pelatih Belgia siapa? Nama Spanish. Martinez, bukan Roberto Martinez. Roberto Martinez sekarang latih di Portugal. Sorry, Tedesco. Tedesco. Nama Jerman dong. Tedesco bukannya Italia. Enggak, Tedesco tuh ya udahlah. Ya udah. Gue lupa kewarganegaraan. Maaf teman-teman. Tapi boleh tulis di kolom komentar itu. Tedesco kayaknya Italia deh, setahu gue. Ya udah ntar aja kita malas. Saya bukan Aldi yang googling mulu gitu kan. Nyari ya. Oke. Gue mau move on ke ini Tang yang menurut gue juga banyak pemain Serie A-nya ya. Emang kelihatan banget nih ya. Ini non debat. Gue rasa teman-teman yang nonton juga setuju. Ini Turki anjing. Bagus banget menurut gue. Itu siapa pemain muda lu tuh? Pemain muda Yildiz. Si Yildiz anjay. Kalhanoglu juga anjay. Enggak, Kalhanoglu ya emang ini musimnya dia ya. Jadi luar udahlah dia jadi ngatur serangan iya, mutus serangan iya. Benar-benar bisa dominating. Tapi emang butuh waktu lama juga menurut gua buat Turki untuk bisa ngegolin ke gawang Georgia. Dan ini kan ada pemain Serie A juga nih si Kvaratskhelia ya. Kvaratskhelia juga nggak bisa diandelin banget, bukan nggak bisa diandelin, tapi ya dia juga nggak bisa berjuang sendiri gitu kan. Yes. Mungkin gue dulu Tang dari Turki. Kalhanoglu menurut gue bisa ngejalanin role-nya, apa yang dia lakukan di Inter itu benar-benar dibawa sama dia di Turki. Yildiz yang sempat ngeredup di beberapa pertandingan Juve di akhir-akhir musim kemarin kan, di mungkin 5 pertandingan terakhir kan kayak dia. Ya Allegri-nya juga sih goblok emang. Ya jadi nggak kelihatan, tapi di sini dia benar-benar kelihatan gimana dia punya kualitas, gimana dia benar-benar jadi magnet. Anjir itu gue ngerti banget kenapa fans Juve selalu ngomong dia tuh bisa jadiin magnet yang narik pemain. Gue nggak ngerti kayak pemain-pemain itu tuh kayak ketarik gitu sama dia, Tang. Betul. Karena mungkin ini juga yang dia milikin dan Marcelino milikin ya, flair. Ya. Itu yang dibawa gitu. Maksudnya ini gue juga tadi baca. Ini sedikit sorry ya teman-teman ya, gue nyambungin ya. Tapi kenapa Marcelino selalu jadi pilihan utama di timnas Indonesia? Karena flair yang dibawa dan juga dia mau bertahan kalau Marcelino. Nah,
Yildiz ini juga sama gitu. Kenapa? Gue nggak heran juga kalau dia mungkin main jelek di beberapa pertandingan Turki nantinya itu tetap di bawah ya karena dia punya flair-nya itu yang nggak terduganya itu loh. Faktor gitu. X-nya Faktor itu. X-nya itu yang mungkin Benar. nggak bisa dijelasin ya, Tang. Susah, Kayak sulit. iya susah. Ya. Kalau gue mencoba mungkin mengkuantifikasi sedikit apa yang dia lakukan. Jadi semua orang tahu dia ini pemain skillful. Iya, Semua orang benar. punya ekspektasi ketika dia megang bola, dia akan melakukan dribbling lah, dia akan melakukan operan-operan aneh atau langsung shooting. Iya, Tapi tapi kapan kemana dan itu pada kan. banyak kesempatan yang dia lakukan adalah dia ngasih passing simple Iya. ke temennya yang overlapping Iya, atau ke bener temennya yang sih. dari posisi kosong. Dan Bener menurut gua, sih. ini tuh memainkan mentalitas lawan. Iya, bener. Jadi kayak gue setuju. ini orang skillful kan, tapi Gak gue gua harus- jaga kayaknya. Iya. Kok gue iya. salah gitu. Kalau gue pressing, kok nanti dia ngasih bola gampang ke temennya. Kalau nggak gue pressing, kok dia langsung robos. Iya. Dan itu yang dari kemarin gue bilang, Iya. dia punya kecepatan dan kekuatan. Iya, itu gue bingung. Iya. Badannya nggak gede-gede banget. Badannya nggak gede. Tapi kayak Yes. balance gitu. Yes. Iya Lo mau kan? coba rebut bola dari dia susah. Susah. Dia punya skill dan dia punya kekuatan. Iya benar-benar. Dan dia nggak selfish. Iya. Gue yakin banget Yildiz kalau bermain di Liga Football is Coming Home itu, Iya, football is coming home. valuasinya akan naik banget. Itu benar. Antara dia main di situ atau di Spanyol, gue rasa Yildiz akan sangat overhype. Kayak Iya. orang-orang di dunia, wow Yildiz nih next superstar, next Messi, bla bla bla. Akan seperti Iya, itu. akan seperti itu. Iya, benar-benar. Karena sih. dia bermain, Make sense. karena dia main di Serie A aja, jadi hype-nya nggak sebesar itu. Tapi nggak fair juga, Tang. Maksudnya Yildiz ini juga di Serie A juga ya cukup digadang-gadang. Betul. Tapi iya sih gua ngerti maksud Iya. lu. Sorotan medianya tuh bakalan Betul. berbeda banget tuh. Betul. Apalagi kita tahu media Inggris tuh doyan banget gorengan, Pak. Itu Dan gorengannya gue parah dengan banget. statement gue tadi bukannya bilang Yildiz tuh next superstar banget dan dia punya potensinya luar biasa banget. Bukan itu maksud gue. Dia punya potensi yang luar biasa. Tapi maksud gue adalah seringkali pemain-pemain yang potensinya mulai kelihatan kalau dia bermain di Liga Inggris atau Liga Spanyol, antusiasme dan juga valuasinya tuh langsung over menurut gue. Iya, Berlebihan. jadi ekspektasi terhadap dia juga terlalu tinggi dan ini bisa matiin karirnya Betul, dia juga. itu bisa mematikan Karena karir dia. orang-orang jadi kayak ngelihatnya lu nyetak 2 digit gol di satu musim, Yes. tapi lu ngelihatnya kayak 11, Betul. 12, dibilangnya dikit Iya, atau iya, jelek kayak iya. padahal itu susah loh gitu. Iya. Ya jangan lu samain sama Ronaldo yang biasanya Iya. nyetak 50 gol, Betul. itu kan anomali Betul. sebenarnya. Dan untuk kasus Yildiz ini menguntungkan untuk dia karena Iya. dia punya beban dan pressure untuk membuktikan diri, tapi nggak seperti pemain-pemain lain yang ada di Inggris maupun di Spanyol. Iya. Dan kalau kita lihat kan pemain yang berhasil memenuhi ekspektasi fans itu mungkin sangat sedikit ya, Ronaldo, Iya. Messi. Iya. Tapi kita juga melihat Lewandowski, orang-orang yang Robben. benar-benar hilang karena ekspektasinya mungkin terlalu besar. Oh iya benar. Banyak banget kan. Banyak banget ada ya banyak lah orang Banyak lah yang ya. ada datang ke Madrid banyak Ya, banget. yang dia datang, sorry, yang biru-biru di London itu juga. Biru-biru. Waduh. udah jangan Iya, jangan disebut lah ya. Tapi Mudrik, poin gue- Mudrik. Tapi poin gue kayak Tapi gitu. itu Poin ya gue ya, kayak tapi gitu. ya Turki itu sih. Ya, Gua Turki ngeliatnya itu. bagus. Ah. Arda Güler Pak, tapi ini itu mah sih, ya itu sih. bukan pemain Serie A sih, tapi ya itu kredit lebih lah buat dia kayak. Betul. Itu gol keduanya aja gile, gue nonton kayak Betul. gue langsung ngomong kan gue anjing gitu kayak gokil. Ya. Gitu. Kvaratskhelia menurut gue cukup nonjol di Georgia itu jujur dan Georgia secara tim ya Kvaratskhelia itu emang dribbler sejati, bagus banget menurut gue kemarin dia main. Tapi ya itu lagi dia nggak bisa berjuang sendiri. Tapi gue mau ngasih kredit lebih ke Georgia sebagai tim debutan, dia bukan tim yang jelek sih Tang menurut Betul. gue. Dan Kvaratskhelia juga bisa, maksudnya cukup bisa ngegendong timnya gitu tanda kutip ya. Ya mereka tetap bisa main, mereka solid ya beda lah ya kelas Eropa emang. Iya, gue terkesan ketika melihat Basic passingnya tuh Iya, bagus, terlatih. gue terkesan nonton Georgia kemarin karena ekspektasinya pasti udah kurang baik lah ya. Iya. Kayak kita ngelihat draft pemain cuma Kvaratskhelia. Sisanya namanya nggak bisa lu sebut. Gak bisa lo sebut namanya. Dan melawan Turki pula. Iya. Jadi ekspektasi gue udah, aduh kasihan banget nih Georgia. Ternyata mereka bermain bagus. Bagus Dan mainnya. bukan berarti Makanya mereka, butuh waktu lama buat Turki. iya, bukan berarti mereka mengutamakan Kvaratskhelia terus-menerus gitu. Mm-mm. Kadang kalau mereka lagi bermain di sisi kanan misalnya, Kvaratskhelia stay di posisinya. Iya. Dan kadang dikasih umpan jauh dia baru dapat. Tapi kadang dia nggak terlibat permainan ketika menyerang. Iya benar. Dan jadi terlihat lah mereka lebih apa istilahnya lebih bermain sebagai tim Iya, dan gue setuju. menyulitkan Turki dan
Gua penasaran pertandingan-pertandingan selanjutnya dia akan seperti apa. Iya, menurut gua kalaupun emang harus tersingkir, gua rasa dia tersingkir dengan gaya lah Georgia, sumpah. Karena nontonnya juga enak, bukan kayak kemarin Jerman lawan Scotland yang betul. Toni Kroosnya nggak dijagain, mampus lu. Ngelihat Toni Kroos latihan passing. Mungkin gua agak percepat dikit, Tang. Tapi karena durasi kan ya. Iya. Tapi gue pengen ke Portugal. Rafael Leao menurut gue kemarin gue nonton walaupun nggak, ini sorry ya karena match-nya jam 2 tidak sehat ya. Jadi gue nonton babak pertamanya doang. Itu menurut gue ada beberapa gerakan dia yang bisa nerobos. Ya kayak Leao di Serie A kita tahu lah gimana kan yang gocek speed demon-nya dia gitu. Dan ya masih so-so lah gitu. Sayangnya Ronaldo tidak berbuat apa-apa, tapi nggak diganti. Main 90 menit. Gue nggak setuju Ronaldo nggak berbuat apa-apa. Mohon maaf. Gimana tuh? Mohon maaf. Jadi fans Ronaldo nih. Gue bukan fans Ronaldo. Iya kalau ya juga nggak apa-apa. Emang apa sih? Ya wajar lah ngefans sama Ronaldo. Cuma maksudnya gue bukan fans Ronaldo banget. Yang garis keras gitu, yang lu kata-katain Messi ya. Iya. Oke, singkat. Coba gimana? Jadi kalau kita lihat timnas Portugal, sebenarnya kita nggak bisa ngesampingin faktor Ronaldo di situ. Jadi kayak yang udah kita bahas di prediksi Euro sebelumnya, Ronaldo tuh punya peran besar, bukan hanya dari segi permainan, tapi juga dari segi mentalitas tim dan juga kepemimpinannya. Karena dia main di Serie A. Iya, salah satunya ya. Cuma memang Ronaldo kan jadi kapten. Meskipun dia bukan seperti kapten tim-tim lain yang mungkin ada foul sedikit dia langsung protes wasit. Enggak, dia lebih kalem. Cuma kalau lu lihat Ronaldo itu ketika Portugal menyerang, dia udah kecepatan berkurang, kegesitan berkurang. Tapi kalau lu lihat pergerakan tanpa bolanya, iya gue nonton kok. Itu luar biasa. Masih bagus banget. Cara dia keluar dari jebakan offside, cara dia nyari lari, cara dia komunikasi sama temennya, itu tetap the best menurut gue. Ngerti. Tapi emang maksud gue Ronaldo gak berbuat apa-apa, sayangnya, Tang. Iya. Mungkin gue lupa nambahin kata itu, sayangnya Ronaldo gak menghasilkan entah assist atau gol gitu ya di pertandingan itu. Betul. Karena menurut gue dia bermain cukup baik di terutama pergerakan tanpa bolanya itu gue no debat lah. Dan ya gitu. itu memang Rui Patricio kemarin kayaknya nggak main. Nggak main. Iya. Dia seingat gue nggak main. Kiper satu laginya yang main tuh. Kemarin banyak kiper utama yang ternyata tidak bermain. Gue lupa namanya sumpah, tapi gue ngeliat dia nangkep bola kemarin di Portugal. Nah, kalau lu lihat ini Tang, mungkin terakhir si Ceko, Antonin Barak. Kan lu nonton dia cuma bermain sebentar sih, tapi dari sebentarnya dia bermain sebenarnya impact-nya cukup oke lah. Oke lah ya. Cukup oke lah, banyak lah. Jadi kesimpulannya adalah pemain-pemain Serie A ini ada satu yang belum kita bahas. Siapa? Prancis, Theo. Terakhir aja. Singkat. Theo Hernandez. Theo Hernandez mainnya bagus. Oliver Giroud tapi tolol ya. Ada bola yang tinggal ngesut pakai kaki kanan tapi dia nggak bisa nendang. Oh iya bener ya. Lalu kita bahas santai lah 3 menit ya. Pemain Serie A Benjamin Pavard, Giroud. Iya benar. Dan mereka jadi starter. Iya benar. Dan gua ngelihat si Theo Hernandez terutama sih itu kelihatan banget perannya dari sayap dan secara ofensif maupun defensif menurut gua oke banget lah. Iya. Oke banget lah. Iya. Enggak gini. Karena ini masih ada waktu ternyata ya. Mungkin gue coba runutin dari kipernya dulu Mignon. Mignon jadi pemilihan utama. Habis itu Theo Hernandez. Tadi kan ada Marcus Thuram juga gitu kan. Nah tapi mungkin kalau dari Theo Hernandez lu Tang, melanjutkan tadi kalimat lu. Theo Hernandez kenapa lu menilainya dia itu cukup oke? Maksudnya kenapa Theo Hernandez lu bilang bagus banget gitu di pertandingan itu? Karena kalau lu lihat memang mungkin Prancis di pertandingan ini underperform lah lagi-lagi ya. Iya, kalau result wise seperti itu. Cuma kalau lu ngelihat si Theo Hernandez, dia dari awal sampai akhir terus-terusan terlibat, terus-terusan menghasilkan kesempatan dan juga tetap bekerja keras untuk mondar-mandir ke depan dan ke belakang. Dan dia sering banget disorot kamera gitu melakukan apapun itu. Iya. Dan malah yang agak mengecewakan soalnya pemain Milan bagus. Yang agak mengecewakan di sini justru Marcus Thuram sih menurut gua. Sorry teman-teman. Lu nama fansnya Aldi. Ya, cuma enggak tapi gimana? Pertandingan ini menurut gua enggak, soalnya gue setuju. Menurut gua Marcus Thuram di pertandingan ini
Nggak kelihatan kan? nggak kelihatan. Kayak nggak kesorot kamera kan? Kesorot, dan Malah si Dembele yang menurut gue lebih banyak kesorot betul, kamera. Dembele lebih berperan, dan juga mungkin gue nggak tahu apakah kompatibilitas dia dengan Mbappe dan Griezmann itu agak overlapping ya. Jadi peran dia banyak diambil sama dua pemain itu. Itu sih kayaknya sih. Kayaknya sih. Karena Marcus Thuram ini, nah ini seru nih. Mungkin nanti ikut berdiskusi aja ya teman-teman. Bisa jadi gue salah. Karena gue ngelihatnya dari gimana pertandingannya di Inter sih. Karena Marcus Thuram ini kalau dibilang jadi sayap juga nggak sayap banget. Nggak sayap banget. Maksudnya bukan punya skill setnya pemain sayap gitu. Tapi kalau misalnya jadi, dia kan biasanya dilayanin ya, maksudnya bukan dilayanin ya, tapi dia kan biasa punya duet gitu ya. Di Inter kan ada Lautaro nih yang lebih ngalah, yang lebih ngasih dia bola gitu kan. Dan itu really works gitu. Nah gue setuju dengan statement lu tadi yang emang agak kayak tumpang tindih gitu tuh posisinya dia. Jadi dia kayak nggak dikasih servisnya itu loh. Jadi karena agak berat nih Mbappe kayaknya juga si Marcus Thuram ini kayak kurang dicoba gitu jadi opsi di pertandingan itu menurut gue ya. Mungkin kedepannya pasti bisa lebih improve gitu. Cuman kalau ngelihat dari pertandingan kemarin, iya gue setuju sih itu. Soalnya kan Mbappe sekarang kalau tiap kali ngomong sama orang, gue pemain Madrid. Iya. Udah mulai. Gue pemain Madrid. Lu pemain mana? Inter. Ya bagus sih. Ya bagus. Ya kurang lebih kayak Rabiot gitu. mainnya bagus. Oh Rabiot main bagus. Rabiot main bagus, konsisten. Cuma mungkin ada kebutuhan taktis ya di situ, jadi dia diganti dan mungkin kelelahan juga. Tapi Rabiot selalu memberikan yang terbaik dari dirinya dan selalu bekerja keras. Dan menurut gua Rabiot tuh nyimbangin banget gitu. Yes. Dan dia bisa jadi partnernya Kante dengan baik. Iya. Kante mainnya anjing, masih aja nggak punya udel, Pak. Ada Kante sih itu. Mainnya nggak punya udel Kante. Sorry banget nih, jadi agak geser dikit ke pemain non Serie A ya. Tapi ya gitulah kayak Rabiot maksud gue bisa gitu, kompatibel sama Kante di sana gitu. Si Kante yang jadi sapu jagatnya, Rabiot yang lebih ngimbanginnya gitu untuk main bola di kaki gitu. Benar. Terus ada si nggak main ya. Kalau si Pavard nggak main kemarin. Nggak main. Sedikit gue jadi itu. Terus Rui Patricio juga nggak main. Udah sih ya. Prancis kayak gue rasa udah tadi. Antonin Barak udah kita bahas juga. Pemain Fiorentina yang cukup oke juga di final lari-larian tapi nggak banyak menit bermain di Ceko. Oke, tutup Tang. Oke, kerja. Itu menurut kita, tadi kita udah bahas pemain-pemain Serie A yang main di Euro 2024. Mungkin antusiasme dari Liga Serie A nggak sebesar dari liga-liga lain, liga-liga football is coming home dan lain sebagainya. Ya, tapi benar. ternyata kultur dan juga cara bermain Serie A itu ternyata terbawa dan mewarnai Euro dengan begitu signifikannya. Betul. Ya, jadi kita tunggu komentar-komentar teman-teman semua. Di kolom komentar, apa pendapat kalian? Setuju atau enggak? Dan kalau enggak setuju, apa opsi dari kalian dan juga apa argumentasi dari kalian? Kita benar-benar tunggu karena ini menarik banget. Terima kasih udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain lonceng biar nggak ketinggalan kalau ada episode lainnya. Jangan lupa download aplikasi. Jangan lupa follow kami di Instagram dan di TikTok tentunya di @pinsport.com. Untuk berita olahraga ter-up-to-date. Dan juga yang paling wadaw. Yoi, voice over-nya nggak ada obat. Dari planet yang lain. Dari planet yang lain. Betul. See you on another episode. Bye. Bye-bye.